Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Anissa Nurhadijah dengan nomor pokok mahasiswa 101204992. Di sini, saya bersama teman-teman dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pengiriman barang ke luar negeri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas. Sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan saat memulai kegiatan ekspor barang. Yang pertama, yaitu harus memenuhi legalitas usaha. Terdapat beberapa dokumen atau perizinan yang harus dipenuhi sebagai pengusaha ekspor. Di antaranya yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian ada NIK oleh Ditjen Bea Cukai. Kemudian ada surat izin perdagangan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian ada tanda daftar perusahaan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pastikan bahwa semua data yang dimasukkan saat mengurus perizinan tersebut selaras agar memudahkan proses administrasi. Jika belum memiliki NIK, maka bisa menggunakan NIK milik perusahaan lain yang sudah mengurusnya terlebih dahulu atau numpang NIK milik orang lain alias under name. Sedangkan kepengurusan bea cukai akan ditangani oleh forwarder, yaitu perusahaan yang kamu pakai saat melakukan pengiriman barang. Langkah yang kedua yaitu memanfaatkan sosial media. Kita bisa menggunakan sosial media untuk menemukan dan berkomunikasi dengan pembeli dari luar negeri melalui sosial media seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, dan Facebook. Kita juga bisa lebih responsif saat berkomunikasi dengan mereka melalui fitur inbox atau direct message pada masing-masing media sosial tersebut. Mengirim paket atau barang ke luar negeri pastinya membutuhkan lebih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tidak hanya itu, pengiriman barang ke luar negeri juga memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dengan pengiriman paket domestik. Sebelum membahas mengenai bagaimana cara mengirim barang ke luar negeri yang benar, ketahui dulu ketentuan kirim barang ke luar negeri. Pengiriman barang ke luar negeri harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Ditjen Bea Cukai. Berikut ini beberapa ketentuan tentang bagaimana cara kirim barang ke luar negeri yang perlu diketahui. Yang pertama, berat barang tidak lebih dari 100 kg neto untuk satu kali pengiriman. Jika melebihi 100 kg neto, maka akan diberlakukan ketentuan umum di bidang impor. Yang kedua, pengiriman produk makanan, minuman, dan obat-obatan harus mendapatkan izin BPOM. Yang ketiga, pengiriman barang elektronik seperti handphone dan komputer, tablet yang boleh maksimal 2 item. Dan yang keempat, pengiriman tumbuhan, hewan, serta ikan harus mendapatkan izin pemasukan dari badan karantina. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur mengirim barang ke luar negeri. Bagi kamu yang ingin mengirimkan barang ke luar negeri, simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, yaitu persiapkan paket yang akan dikirim. Cara kirim paket ke luar negeri yang pertama tentu saja adalah menyiapkan paket yang hendak dikirimkan. Kemas barang tersebut dengan rapi dan aman sesuai dengan ketentuan. Paket yang dikemas dengan baik akan mempermudah pengiriman serta membuat paket kamu menjadi lebih aman. Langkah atau cara kirim paket ke luar negeri selanjutnya adalah memilih jasa ekspedisi yang terpercaya. Pastikan kamu memilih perusahaan mana yang profesional dalam melayani kirim barang ke luar negeri dengan sistem baik.
Nah, kemudian yang ketiga, antar paket ke ekspedisi. Berikan paket yang sudah kita siapkan ke pihak ekspedisi. Kita bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat atau menghubungi admin untuk penjemputan barang. Kemudian, yang ketiga, bayar ongkos kirim sesuai tarif. Lakukan pembayaran ongkos kirim sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan dari pihak ekspedisi. Biasanya, harga tersebut disesuaikan dengan barang paket serta lokasi tujuan pengiriman. Kemudian yang keempat, yaitu isi dokumen atau formulir yang diberikan. Nantinya, pihak ekspedisi akan memberikan formulir yang harus kita isi sebagai syarat pengiriman barang ke luar negeri. Pastikan kamu mengisi formulir dengan lengkap dan benar, agar proses pendataan menjadi mudah dan cepat. Kemudian yang kelima, yaitu bayar ongkos kirim sesuai dengan tarif. Lakukan pembayaran ongkos kirim sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan dari pihak ekspedisi. Biasanya, harga tersebut disesuaikan dengan berat paket serta lokasi tujuan pengiriman. Langkah terakhir adalah pastikan untuk meminta nomor resi kepada pihak ekspedisi. Nomor resi diperlukan guna melacak paket yang kita kirimkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah dengan nomor NPM 101204777 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips melakukan pengiriman ke luar negeri secara online. Nah, dengan teknologi yang sangat canggih ini, kita sangat dipermudahkan untuk melakukan pengiriman paket ke luar negeri secara online. Nah, hanya dengan menggunakan handphone saja. Tapi yang dimaksud pengiriman ke luar negeri secara online ini, kita hanya dibutuhkan untuk mengisi biodata seperti data pengirim, nama alamat yang akan dituju. Tetapi barang yang akan dikirim nanti kita diharuskan untuk mengirimkan ke ekspedisi lah untuk mengirimkannya. Agar proses pengirimannya berjalan dengan lancar, berikut ini tips dan cara pengiriman paket ke luar negeri secara online. Yang pertama yaitu lakukan booking online dan pilih negara tujuan. Langkah pertama adalah melakukan input data untuk tujuan pesanan. Nah, nama lengkap, alamat yang akan dituju. Nah, untuk selanjutnya yaitu pilih paket pengiriman. Nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan jenis barang yang ingin kita kirim, karena memang ini menentukan berat barang, jenis, jumlah, dan lain sebagainya. Terus nanti barang atau paket ini akan ditimbang berapa beratnya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu merangkum informasi pengiriman dengan jelas. Nanti Anda akan diarahkan untuk mengisi biodata dengan detail, alamat pengirim, alamat penerima, atau misalkan nama pengirim dengan jelas, supaya nanti pengiriman tersebut lancar dan tidak ada salah mengirimkan si kurirnya tersebut. Nah, nanti Anda juga harus membaca secara teliti pengiriman serta syarat dan ketentuan dari negara pengiriman agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi pada proses pengiriman. Nah, untuk langkah selanjutnya, Anda akan melakukan pembayaran apabila sudah setuju dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti Anda akan membawa barang itu ke kantor pusat untuk melakukan pengecekan ulang dan penimbangan ulang. Nah, untuk yang terakhir yaitu Anda akan melakukan pengecekan status pengiriman barang. Nah, seperti yang sebelumnya, setelah Anda melakukan pembayaran, nanti Anda akan dikasih seperti resi atau nomor khusus untuk pengecekan atau melacak barang tersebut, apakah barang tersebut sudah sampai ke tujuan atau tidak, atau barang tersebut aman atau tidaknya. Perkenalkan, nama saya Firly Ramdhani dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101210461. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengiriman barang hingga sampai ke tangan pelanggan. Proses pengiriman barang mulai dari penjemputan barang dari tangan produsen hingga ke tangan pelanggan, tentunya melewati tahapan-tahapan yang panjang mulai dari proses penyerahan barang, penyortiran hingga pendistribusian, hingga akhirnya sampai langsung ke tangan pelanggan.
Tentunya ada tahapan-tahapan dalam proses pengiriman barang ini. Ada 3 tahapan, yaitu yang ke-1 ada first mile. First mile merupakan langkah awal dalam proses rantai pasok. Pada tahap ini terjadi perpindahan barang dari pabrik atau produsen dan bisa dari gudang yang nantinya akan melalui tahapan sortir. Ada yang kedua, ada middle mile. Pada tahap ini, barang yang sudah disortir di gudang selanjutnya didistribusikan melalui berbagai jalur pengiriman, yaitu darat, laut, dari distributor barang, kemudian akan disalurkan ke toko yang mengajukan permintaan. Dan yang ketiga ada last mile. Sesuai dengan namanya, last mile merupakan tahapan akhir dari proses ini. Pada tahap ini, barang yang telah dikirim ke toko-toko dapat langsung didistribusikan ke tujuan akhir dan lokasi pelanggan. Pelanggan juga dapat mengakses langsung dengan membeli barang di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita Delia Sari dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101204778. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perdagangan internasional pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Surabaya Selatan. Kasus yang sering terjadi yaitu bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan konsumen pada formulir CP71 layanan paket luar negeri atau belangko EMS yang menyatakan bahwa wujud barang berupa permainan anak-anak ternyata bukan permainan anak-anak melainkan barang yang termasuk kategori barang yang dilarang, yaitu airsoft gun. Dan kasus lainnya seperti adanya faktor yang mengakibatkan keterlambatan pada barang konsumen dialami oleh pihak MPC Mail Processing Center Surabaya, yang mana seharusnya barang sudah dikirim ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta namun terhambat karena adanya kesulitan dalam mencari jadwal keberangkatan melalui maskapai penerbangan. Hal itu disebabkan adanya hujan deras dan cuaca buruk sehingga terdapat gangguan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Desember 2012. Kacaunya jadwal penerbangan bukan karena pesawat tidak bisa beroperasi, melainkan kru kabin pesawat harus berjuang terlebih dahulu untuk dapat menembus kemacetan agar tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Upaya yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero Cabang Surabaya Selatan dalam meminimalisir kejadian tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi ulang terhadap barang konsumen yang dianggap mencurigakan dan adanya pengecekan ulang terhadap pencantuman kode pengiriman guna mencegah adanya kesalahan pengiriman dan mengakibatkan keterlambatan bahkan hilangnya barang kiriman. Apabila terjadi keterlambatan pada barang milik konsumen, menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia Persero Cabang Surabaya Selatan selaku pengangkut. Mengenai tanggung jawab pengangkut sudah diatur pada klausula-klausula di belangko EMS yang merupakan surat muatan udara. Pada besarnya ganti rugi pada barang yang tidak diasuransikan apabila terjadi keterlambatan ialah separuh dari biaya pengiriman EMS yang bertalian. Perkenalkan, nama saya Ripan Hilmi dengan NPM 101200507. Di sini saya akan membahas potensi ekspor Indonesia yang bisa menjadi produk unggulan pada saat ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini sudah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ekspor apabila dapat mengolah sumber daya yang ada. Potensi ekspor yang dimaksud bisa berasal dari sektor laut, tambang, pertanian, peternakan, industri, otomotif, dan lain-lain. Namun perlu kita tinjau lagi, setiap Indonesia mengekspor suatu barang yang Indonesia jual adalah barang mentahnya saja. Seperti misalnya yang akan diekspor adalah udang dan negara tujuannya adalah Jepang. Nah, yang Indonesia jual adalah udang yang belum diolah. Hal itu membuat nilai barang ekspor dinilai 1000. Karena bila Indonesia ingin harga ekspor tinggi, maka Indonesia harus mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Itu bisa membuat yang tadinya dihargai 1000 menjadi 100.000. Potensi ekspor yang Indonesia miliki adalah membuat barang jadi dari barang mentah yang Indonesia miliki. Hal tersebut harus dilakukan agar harga ekspor bisa lebih tinggi yang otomatis akan membuat pendapatan negara meningkat. Itulah contoh potensi ekspor negara Indonesia.
Bila dapat mengolah barang mentah menjadi barang jadi, Indonesia akan meningkat dalam segi pendapatan negara dan memungkinkan pula Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Hal tersebut tidaklah mustahil mengingat Indonesia merupakan surga sumber daya alam, di mana banyak sekali sumber daya alam di Indonesia yang tidak ada di negara lain.